Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Binance Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Ya, trading hari ini as predicted sebenarnya. Ya, sesuai dengan apa yang kita sudah buat dari video di akhir minggu kemarin. Ya, IHSG masih bergerak sideways dan cenderung negatif. Dan kalau kita lihat, ya pergerakan IHSG bisa negatif hari ini karena apa? Ayo, yes, saham tekno, sektor tekno ya menjelang lock up saham Goto hari ini Goto mungkin ARB kali saya lihat dia minusnya cukup dalam ya 6% sekian. Apakah itu tanda ARB apa enggak nih? Coba kita cek ya. Soalnya saya ketika saya video ini dibuat saya belum ngecek. Yes, ARB di harga 173. Dan ya kita mau ngobrol sedikit nih mengenai Goto menjelang menjelang lock up-nya ya mau selesai. Terus terus apa yang harus kita lakukan? Ya pertama saya yakin di Goto ini banyak sekali yang pada saat ini kondisi saat ini investor yang posisinya lagi ada di atas nih ya yang entah belinya lewat pas waktu IPO atau belakangan ini berspekulasi, especially yang belakangan ini lah ya kita ngomong. Em, kan melihat dari beberapa waktu sebelumnya kayak di saham Buka ya ketika dia mau lock up buka lock up itu kan sempat naik dulu walaupun setelah habis lock up-nya dia turun. Nah kemarin ada spekulan-spekulan yang berspekulasi terhadap saham Goto. Memang sempat naik, tapi nggak sampai naik sesuai seperti yang diharapkan, dia sudah terlanjur turun. Terus bagaimana dong? Ya, dan antisipasi apa yang harus kita hadapi terhadap saham Goto ini? Dan kenapa atau apa itu lockup? Jadi seperti Bapak Ibu ketahui ya, saham Goto itu adalah saham yang sebelumnya adalah saham startup, ada maksudnya bukan saham ya, perusahaan startup yang sebelum IPO sudah dapat pendanaan dulu, mulai seri sekian sampai unicorn, dekakorn gitu ya. Dan waktu IPO ini kan dapat pendanaan baru lagi, walaupun pendanaannya sifatnya publik ya. Nah, ketika terjadi waktu IPO, nah kan harganya teradjust, harga valuasi Goto itu teradjust karena sebelumnya sudah ada investor existing ditambah investor baru sama seperti kayak right issue lah istilahnya ya, Goto menerbitkan saham baru lagi. Nah jadi harganya teradjust dan pasti ada pihak-pihak yang juga mungkin memanfaatkan situasi untuk exit. Dia sudah merasa sudah untung nih, invest Goto dari nol, ya, dari belum apa-apa, terus sekarang sudah mau IPO dan mereka mau exit. Nah, saya yakin waktu itu ada dua opsi waktu itu, saya yakin. Ketika mau IPO pasti ditawarin dulu nih saham yang pemilik saham yang lama. Ini kita mau IPO nih, mau jual nggak gitu. Nah, ketika umpamanya ada bilang, oke saya mau jual deh gitu. Ya udah dijual, dihitung valuasinya pada waktu itu. Nah, pasti ada yang jual, ada yang beli ya. Itu waktu itu mungkin belum proses IPO. Nah, tapi ketika sudah IPO, sudah ada perjanjian baru lagi nih. Kalau ikut IPO, ada dua opsi lagi. Mau beli lagi, top up, atau enggak. Kalau enggak, saham yang sebelumnya sudah ada, itu nggak bisa tuh tengah-tengah sudah IPO terus dia jualan gitu kan. Nah, itu yang disebut di lock up. Atau ada juga yang memutuskan untuk masuk lewat IPO, tapi dengan deal khusus, harga spesial dan sebagainya juga di lock. Nah, ini sekarang 30 November adalah waktu untuk lock up-nya selesai. Nah, terus jadi gimana? Ya, kalau mau pada
kita nggak usah ngomong perusahaan yang besar-besar itu. Karena apa? Karena nilainya luar biasa. Nah, mungkin buat mereka untuk exit begitu langsung jebret gitu langsung keluar. Eh, bisa bisa ARB berhari-hari dan IHSG bakal ambiar banget. Karena Goto ini kalau nggak salah market cap-nya nomor 4 kalau nggak salah ya saat ini market cap-nya terbesar, salah satu yang terbesar di Indo. Dan kita nggak usah ngomong yang besar gitu aja deh. Yang investor retail, masyarakat umum, itu kalau banyak jumlahnya segitu, kalau mau jualan juga, kalau nggak ada yang beli juga akhirnya ARB. Emang bisa? Ya bisa saja. Itu sebabnya makanya kalau itu ARB itu kan auto reject bawah terjadi karena ada yang mau jualan dengan harga bottom, harga di bawah pada saat itu, tapi nggak ada yang beli. Itu akhirnya jadi ARB, auto reject bawah. Kayak hari ini Goto di harga 173 dan ada 38.000 lot yang di posisi over. Mereka itu over untuk, ayo yang mau beli siapa? Nah, karena nggak ada yang beli, akhirnya nggak kemakan. Nah, itulah jadi auto reject bawah. Mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu bisa nonton lebih jelas banyak video-video yang menjelaskan mengenai bid dan offer, mekanisme trading saham dan sebagainya. Nah, yang saya mau cerita di sini bukan itunya sebenarnya, tapi bagaimana market menjadi irrational terhadap sentimen ini, ya, panic selling sehingga terjadi ARB, auto reject bawah. Kenapa bisa begitu? Karena banyak di antara investor-investor ini, especially retail, yang beli bukan berdasarkan mindset investasi yang benar, ya. Lebih mungkin pada spekulan, trading, atau ikut-ikutan, FOMO, dan sebagainya banyak ya. Tapi tidak berdasarkan perhitungan yang matang. Selayaknya ketika kalau Bapak Ibu punya mindset yang benar, Bapak Ibu pasti akan akan berbeda, tidak sampai kayak gini. Nah, investor yang benar ketika beli saham Goto seperti pernah saya ulas sebelumnya, banyak saya pernah ulas Goto juga video. Maksudnya gini, kita invest saham itu dengan mindset apa sih? Kalau Bapak Ibu mindset investasi untuk perusahaan sekelas Goto itu kan kita juga tahu Goto itu perusahaan startup yang mempunyai kultur budaya masih pola bakar duit ya, banyak istilah Bapak Ibu pernah dengar bakar duit. Artinya apa? Artinya investor yang tanamkan duit ke mereka itu ada sebagian persen porsinya mereka gunakan untuk biaya promosi, dan biaya promosinya itu dalam bentuk apa? Ya bagi cashback itu. Nah, itu istilahnya adalah bakar duit. Nah, bakar duit ini bisa banyak banget. Salah satunya adalah dengan menggaji para expertise. Karyawan Goto itu bebannya itu keuangan sampai 37% nih kemarin kita lihat. Makanya dia terpaksa harus layoff. Untuk apa? Pengurangan karyawan untuk efisiensi. Nah, dari hal-hal seperti tadi, bakar duit lah, beban perusahaan yang masih tinggi, membuat perusahaan ini masih belum untung. Jadi, para investor yang masuk ke Goto itu sudah harus punya mindset investasi untuk jangka sangat panjang sebenarnya. Jadi, apakah perusahaan ini akan rugi terus? Ya, saya rasa enggak, karena ekonomi sudah diserap ya, kita lebih banyak sekarang belanja online ya. Kita sudah ditandai dengan mall-mall banyak yang tutup, pusat perbelanjaan yang kayak Glodok, Mangga Dua itu juga udah banyak yang tutup, pasti banyak, mereka semua banyak yang beralih ke online. Dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan yang membuat penyebaran distribusi toko dalam bentuk toko ya, barang tidak merata ke seluruh Indonesia, sehingga dengan platform e-commerce ini bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Bayangin, dengan orang di Papua bisa beli barang di Jakarta dan membayar ongkos kirimnya, kita bisa dapat harga yang selisihnya. Kalau dulu tidak begitu. Kalau dulu
kita yang di Papua, kita yang di pelosok-pelosok Kalimantan, desa di luar Jawa, ya, kalau mau beli barang itu mahal banget, dan itu cenderung karena ketidaktahuan informasi akan berapa sih harga normalnya gitu ya. Ongkos kirimnya seberapa besar dan sebagainya. Sekarang dengan e-commerce semua menjadi transparan. Nah, kembali lagi, artinya apa? Artinya, jika Bapak Ibu melakukan mindset beli perusahaan dengan mindset yang benar, maka beli investasi Goto ini harusnya bukan sesuatu yang kita bilang jelek. Ya, harga memang turun. Harga memang turun. Tapi kita harus melihat ini sebagai kesempatan untuk belanja di harga murah. Hanya saja. Kita harus tahu juga kapan waktu belanja yang tepat. Jadi jika Bapak Ibu beli waktu IPO di harga 400, ya sebenarnya pada waktu itu sudah ada kesalahan. Kita tidak boleh beli Goto di harga IPO sebenarnya. Kenapa? Karena pada waktu itu sebenarnya sudah banyak review, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube juga, banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya IPO pada waktu itu termasuk yang sudah termasuk premium. Lebih baik kita tunggu. Bahkan waktu itu saya sempat ngomong ke teman-teman member Winnerstock, idealnya Goto itu di harga 250-an. Nah, pada waktu itu orang udah pada bilang, gile, 250 murah banget gitu ya. Bahkan bilang, nggak mungkin. Saya sendiri waktu bilang harga 250 kayak mungkin nggak ya, kayak nggak mungkin deh. Nyatanya nyampe gitu loh. Nyatanya nyampe. Bahkan hari ini lebih rendah lagi. Hari ini 173. Nah, terus kapan waktu terbaik kita beli Goto? Apakah kita harus tunggu Goto mendekati harga fair value? Nah, seperti kita bilang, kita untuk menghitung nilai fundamental suatu perusahaan startup e-commerce gini dengan nilai fair value itu susah. Apalagi dengan kategori seperti Goto ya. Dia ada ride hailingnya juga, ada kayak Gojek di situ, dan ada Tokopedia, ada e-commerce juga. Itu udah mulai susah. Ini lebih banyak kita yang adalah intangible asset value yang susah kita hitung ya. Ini kalau dari sisi saya pribadi, saya nggak tahu kalau ada pakar fundamental yang bisa menghitung valuasi fundamentalnya Goto. Tapi kalau saya rasanya nggak bisa, karena kita harus menghitung future value. Itu yang nilainya baru bisa dimasukkan ya ke dalam harusnya dimasukkan ke dalam komponen untuk menjadi penyeimbang. Kalau kita lihat laporan keuangan kondisi saat ini yang minus, sudah nggak imbang, nggak balance. Kita harus lihat future value sebagai perusahaan teknologi masa depan. Goto. Ya, Gojek sudah salah satu di dalam Goto ada komponen Gojek. Gojek sendiri sudah banyak merubah pola hidup masyarakat Indonesia saat ini, ya. Berubah banyak, bahkan sebelum pandemi. Apalagi setelah pandemi. Dan bagaimana Gojek merubah itu, Bapak Ibu bisa nonton juga di YouTube. Banyak sekali untuk melihat itu. Ya, jadi kembali lagi, kalau mau investasi ke perusahaan ini harus jangka panjang. Dan kalau lihat fair value, susah lagi untuk kita hitung. Saya lebih pada, kita saat ini melakukan patokan secara teknikal. Nah, di dalam teknikal ada yang tersebut sebagai melihat komponen harga. Dan setiap harga ini ada sentimen psikologisnya. Jadi teori ini mungkin banyak ada di teori price action. Nah, kalau kita bicara mengenai harga, kita tahu Indonesia itu memberlakukan maksimum batas bawah di harga 50. Nah, mungkinkah sebuah Goto bisa sampai ke harga 50? Nah, ini. Ya. Nah, market menjadi sentimen, jadi rasional karena melihat ada orang-orang atau kalangan yang melihat, wah bisa saja ke arah sana. Melihat Goto bisa turun lebih dalam lagi. Atau ya sentimen, kalau umpamanya sekarang kan masih 173, masih di atas nilai psikologis lah. Saya bilang nilai psikologis ada di rentang 120, 130-an mungkin itu rentang psikologis. Di bawah itu sudah orang jadi panik, takutnya terjadi panic selling menuju ke harga 50, itu aja. Tapi ingat, ada yang jual, pasti ada yang beli.
Nah, masalahnya yang mau beli ini kembali lagi, apa mereka mau beli di harga berapa? Setelah kita lihat hari ini harga ARB aja nggak ada yang beli gitu, 173. Nah, sentimen kalau saya bilang ya 150 jadi batas ambangnya menuju lampu kuning untuk kita lihat 120 dan 130 ini apakah bisa jadi support yang cukup kuat buat Goto apa enggak. Kalau enggak, wah ini akhirnya market jadi irrational, jadi panic selling. Ingat, ada masyarakat, komponen masyarakat yang saat ini retail yang pegang Goto. Ya cukup lumayan juga. Nah, ini akan menjadi akan 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 menjadi sentimen yang kurang baik kah gitu. Makanya kita ya lebih baik bagi teman-teman semua yang nonton video ini pakai harga saya tadi untuk jadi acuan dulu kita. Sementara kita pantau-pantau market dulu. Goto apakah peluangnya, apakah Goto udah selesai, udah habis di end dengan dibukanya lockup? Saya yakin enggak. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Silih berganti, investor itu datang silih berganti. Ada investor yang exit, pasti ada investor yang juga entry. Yang melihat peluang Indonesia, ekonomi Indonesia masih akan bergerak robust. Dan potensi e-commerce yang juga masih akan bergerak. Cuma mungkin ada yang bilang, Pak, masalahnya di dalam Goto ini bukankah sudah banyak sekali investor-investor yang kakap-kakap? You name it lah. BlackRock lah, eh, Alibaba, Tencent, dan sebagainya. Sudah banyak Pak yang invest. Ya, kan tinggal nominalnya. Kita tahu, di China sana, pemerintah China sudah seperti kayak kayak namanya kayak eh, sudah mulai melakukan peraturan yang ketat mengenai startup, especially yang kayak model-model Goto yang besar-besar ini. Nah, investor-investor sana yang sana pasti akan mencari rebalancing portofolio mereka untuk saham-saham di sana. Nah, mereka pindah kemana? Ya, salah satunya Indonesia, India, ya, dan Indonesia ini demografinya, geografisnya mirip-mirip dengan kondisi di China. Penduduknya banyak, ekonominya bagus. Ya, Indonesia saya yakin di tahun 2023 akan jadi ya game changer ya. Karena daya tahan terhadap resesinya cukup besar saya lihat. Jadi, nah perusahaan-perusahaan ini ada yang mungkin menambah kepemilikan malah nggak jadi dia nggak malah nggak jual tapi nambah kepemilikan. Ya memang ada ya pasti ada yang jual, tapi saya yakin mereka nggak jual selesai. Mereka cuma jual sebagian kecil saja dari porsinya. Ya itu tentu saja optimisme kita, pelaku pasar. Ya semoga Goto masih akan lanjut lagi ya. Saya simpan itu. Kenapa? Karena Goto ini seperti saya bilang tadi, market cap nomor 4 terbesar di Indonesia. Kalau ekonominya bagus, Goto bisa bergerak dengan bagus setelah layoff perusahaan karyawannya, dia punya laporan keuangan juga teradjust nanti di kuartal keempat ini nanti akan dirilis di kuartal awal 2023. Kalau laporan keuangannya berkurang kemarin 11 sekian triliun ya untuk gaji karyawan, nanti dia akan mulai teradjust mungkin sehingga laporan keuangan bisa bisa lebih positif. Nah, kedepannya saya yakin Goto akan menjadi perusahaan yang layak invest karena salah satu syarat kita menjadi long term investor adalah perusahaan ini harus untung dulu ya. Jadi nah mungkin di situ nanti akan terjadi perubahan ya, akan terjadi titik balik dari pergerakan Goto yang tadi sebelumnya setelah IPO 400 turun terus ke harga 173. Mungkin nanti bisa jadi turnovernya akan turnaroundnya dan akan ada di itu di laporan keuangan nanti yang akan dirilis di kuartal keempat atau mungkin di kuartal pertama 2023. Oke, ya itu sedikit lah sekelumit dari sharing saya mengenai ini opini pribadi ya. Banyak mungkin video-video yang mungkin lebih komplit, yang bicara lebih fundamental. Saya cuma mencoba memberikan sudut pandang yang membahasakan dengan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah ditangkap daripada saya kasih angka-angka. Ya, pusing semua nanti. Saya juga pusing. Ya, oke, itu sharing saya.
Dan yes, kita masuk ke segmen berikutnya. Kita coba lihat ke market review kita. Perdagangan hari ini bagaimana? Ya, hari ini oke. Nah, ini komposit kita. Kita lihat komposit kita bergerak masih di rentang ini ya. Nggak heran kita juga udah bilang berapa kali bahwa pergerakan IHSG masih di rentang 7.000-an sampai 7.080. Kalau dia naik di atas 7.080, ada resisten lagi 7.120-an. Kalau dia turun di bawah 7.000, masih ada support di 6.940 atau 6.950. Ya, ini rentangnya nih. Jadi ada deviasinya. Ini nilai tengahnya di level 7.000-an, deviasi atas sama 7.080-an. Terdeviasi ke 7.120 atau ke 6.950. Ya, semoga IHSG masih bisa bertahan di rentang ini. Nah, kalau perusahaan sekelas kayak Goto bisa setelah masa lock-up-nya ternyata tidak terjadi ARB berkali-kali atau malah aksi beli dan sebagainya, bisa jadi itu jadi titik tolak bagi IHSG untuk untuk breakout. Oke, dan transaksi hari ini lumayan meningkat di 10,9 triliun dengan asing membuka net buy di 368,3 miliar. Nice ya. Nah, coba kita cek sektoralnya. IDX Basic, jebol support. Nah, ini yang kurang oke. Tapi di areal ini apapun bisa terjadi. Bisa aja besok tiba-tiba terbang kayak gini. Bisa. Jadi coba kita pantau besok. Malah kalau kayak gini spec buy on weakness. Karena ketika dia turun lagi ya kita cut loss. Consumer cyclicals juga masih bergerak flat ya, belum kemana-mana. Marketnya masih kayak gini ya, no wonder ya, nggak heran. Dan sektor energi juga koreksi hari ketiga dan tertahan selendang. Moga-moga bisa rebound, atau kalau nggak, kalau dia turun lagi, waspadai jika dia jebol ke area ini, 1949 ini. Kalau dia jebol ini, goodbye. Terus habis itu sektor finance. Sektor finance masih flip-flop ya. Nah, kalau kayak gini, potensi rebound terbuka lebar nih. Jadi mungkin sektor finance dan energi yang akan jadi kuda hitam untuk bisa membalikan arah IHSG serta saham tekno ya. Healthcare, nah healthcare rebound malah nih. Ini apakah angka COVID kembali naik? Sektor industri masih di situ-situ aja, belum kemana-mana. Potensi untuk rebound, kalau dia bisa naik ke V-line, terbuka lebar. Tapi kalau dia belum bisa naik ke di atas V-line, ya alamat masih koreksi. Infrastruktur, wow, infrastruktur malah jebol support. Terus consumer non-cyclicals, menarik ya, di tengah kondisi ancaman resesi, saya sudah sempat mention bahwa sektor defensif kita adalah sektor consumer non-cyclicals. Orang tetap masih melakukan belanja kan, walaupun resesi malah ini mungkin peluang nih buat sektor ini. Terus habis itu sektor properti masih tertahan di level V-line, moga-moga bisa rebound lagi, bisa naik lagi nih. Walaupun saya bilang ini lebih ke technical rebound, masih cenderung koreksi, jadi waspada aja. Sektor tekno, seperti kita tahu, udah jebol support ya, kacau. Tapi jebol dengan volume sangat tinggi, mungkin karena jualannya Goto. Saya masih hati-hati ya sama emiten ini. Transportasi masih stay away aja, cenderung malah bikin lower low. Jangan kaget kalau dia masih bisa turun lagi ya. Ya, kalau lihat begini, nggak kaget lah ya. Nggak kaget kalau IHSG akan menguji support yang di bawah nih, di level 6950 sampai 6975. Ya, itu market review kita, dan segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Apa yang bisa kita perhatikan nih buat perdagangan besok di 29 November 2022. Pertama adalah ICBP. Emiten dari consumer non-cyclicals. Berhasil breakout, nah, cuma sayangnya pergerakannya slow banget. Ini salah satu emiten terslow yang pernah saya tahu, tapi dia anti badai good news-nya ya. Jadi ya potensi untuk rebound cukup lebar nih. Moga-moga bisa lanjut lagi.
Terus habis itu adalah MPMX, ini juga bagus ya dalam tren naik yang cukup kuat. Pullback di bottom selendang, moga-moga bisa segera rebound lagi untuk naik kembali ke atas selendang dan lanjut lagi breakout lagi. Habis MPMX ada AMRT. Nah, MRT ini super super bullish ya, naik dengan strong banget. Mungkin ini adalah emiten yang layak kita invest jangka panjang secara salah satu emiten yang anti resesi juga ini karena dia banyak outletnya di mana-mana dan cenderung sekarang orang kalau belanja kan lebih banyak kecil-kecil kita daripada sekarang tuh pola belanja masyarakat kita itu daripada belanja banyak bulanan mereka belanja itu harian karena ekonomi lagi lesu lagi lemah mereka belanjanya daily basis aja. Nah, belanjanya kemana ya ke kayak gini kayak outlet-outlet toko-toko kecil yang nggak terlalu besar setupnya nggak mereka sudah nggak ke model hypermart dan sebagainya. Nah, itu terjadi pergeseran shifting juga tuh ya pola belanja masyarakat kita ya. Habis AMRT ada ESA. ESA menarik dicermati ya. Beberapa kali mencoba untuk rebound pullback. Nah, ini dia akan mungkin akan membentuk pola kayak cut and handle gitu. Nah, kalau itu setidaknya nyampe ke sini itu masih peluang masih cukup lebar nih ya. Habis ESA ada Tekim. Nah, Tekim ini dibanding INKP menarik Tekim secara chart karena chart untuk hari ini ya. Padahal sebenarnya harusnya mereka side by side sih sebenarnya. Cuma ini saya lihat di Tekim peluang masih bagus ya. Dia jadi masih bisa naik dengan bagus. Ini harapan saya lanjut lah ya buat Tekim ini besok. Ya, walaupun ada gap di bawah ini ya bisa aja nutup. Kalau dia nggak lanjut naik baik, makanya ini harus naik nih biasanya untuk Tekim ini. Nah, kalau chart lebih menarik INKP karena dia lebih nggak ada gap, tapi tertahan di sini apakah bisa lanjut rebound apa enggak kita lihat besok ya. Kalau harga saya lebih suka beli harganya INKP karena dia praktis sebenarnya masih ada di bawah gitu. Nawar aja. Nawar lebih ya, lebih menarik kan? Jadi kalau dia jebol skyline ya goodbye gitu. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 29 November 2022. Baik, Bapak Ibu, itu dulu market review kita untuk perdagangan tanggal 28 November 2022. Dan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 29 November 2022. Baik, sampai jumpa semuanya. Selamat beristirahat. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.